Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yawmal 'id rak'ataini thumma lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, akhrajahu as-sab'atu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan Abdullah ibn Abbas adalah anak daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib, dan dia satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun usianya masih muda. Tapi Allah berikan kecerdasan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id 2 rakaat, dan beliau tidak salat sebelum dan sesudahnya. Artinya tidak ada qabliyah dan tidak ada ba'diyah. Kemudian juga masih dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adzanin wala iqamatin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, beliau tidak mendahulukan dengan azan ataupun qamat. Hadis ini dikeluarkan Abi Dawud, dan asal lafadznya terdapat dalam Sahih Bukhari. Kemudian hadis berikutnya kita baca beberapa hadis baru kita jelaskan. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an, fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila atau beliau tidak salat sebelum salat Id, salat apapun, tapi apabila beliau pulang ke rumahnya, beliau salat 2 rakaat. Kemudian hadis yang keempat, wa anhu, dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla, wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salat thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'iduhum wa ya'muruhum. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar pada Idul Fitri dan Adha menuju tanah lapang, maka yang pertama kali dilakukan Rasul adalah salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling menghadap manusia sementara manusia masih berada di saf-saf mereka. Maka Rasul pun menasihati mereka
dan memerintahkan sebuah perintah kepada mereka. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil petik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih bicara tentang adab-adab seputar salat Id. Secara umum saya jelaskan dulu adab-adabnya, baru masuk kepada hadisnya. Di antara adab-adab salat Id adalah, pertama, hendaklah seseorang itu bangun pagi-pagi untuk melaksanakan salat fajar. Maksudnya salat subuh. Baru setelah itu, yang kedua, igtasala wa albasa ajmala thiyabi. Hendaklah dia mandi dan memakai pakaian yang paling indah serta berwangi-wangi. Dan itu berdasarkan perkataan Sa'id ibn Musayyab. Beliau mengatakan sunnatul fitri thalathun, bahwa sunnah ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha itu ada 3. Al-masyu ilal musalla, berjalan menuju tanah lapang. Wal aqlu qabla al-khuruj, dan makan sebelum keluar kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha tentu setelahnya. Wal irtisal, dan juga mandi. Itu dikatakan oleh Sa'id ibn Musayyib. Kemudian yang ketiga, setelah kemudian mandi, memakai pakaian yang indah, kemudian wewangi-wewangian bagi laki-laki, ya, maka kemudian berangkat menuju tanah lapang dengan bertakbir, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kalian bertakbir. Kemudian yang keempat, sebelum berangkat kalau memang salat Id, maksudnya Idul Fitri, berarti disunnahkan untuk memakan beberapa butir kurma. Dan hendaklah secara witir, artinya secara ganjil. Kemudian yang kelima, kalau memang belum mengeluarkan zakat fitrah, maka keluarkan dulu zakat fitrahnya. Ini kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha kan tidak ada zakat fitrah, berarti bisa langsung keluar. Kemudian yang nomor 6, berjalan dengan jalan kaki kalau memang dekat jalannya atau dekat tujuannya. Tapi kalau seandainya jauh sekali, maka tidak mengapa menggunakan kendaraan, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya. Kemudian yang nomor 7 adalah dengan menggandeng seluruh keluarga. Mungkin yang punya pasangan ajak istri atau suami, yang punya anak ajak anak-anaknya, kemudian berangkat sama-sama. Kemudian yang nomor 8, ketika sampai saja di tanah lapang, boleh langsung duduk, karena tidak ada salat tahiyatul masjid dan tidak ada salat qabliyah. Tapi kalau salat ke masjid, ya harus tahiyatul masjid. Kalau memang salat Idnya di masjid, maka disunahkan tahiyatul masjid. Tapi kalau yang salat di tanah lapang, langsung duduk juga boleh. Kemudian yang nomor 9, baru kemudian salat Id berjamaah, dan tidak ada sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah.
Kemudian ketika pulang dari sholat id, maka hendaklah berjalan berbeda dengan jalan yang ketika berangkatnya, menyelisih jalan ketika berangkatnya. Jadi kalau berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat situ. Kemudian yang nomor 11, tentu kalau Idul Fitri setelah sholat, boleh seseorang itu silaturahim dengan keluarga. Tapi kalau Idul Adha tentu berkumpul di tanah lapang untuk menyaksikan kurban. Ya, termasuk menziarahi, berkumpul bersenang-senang dengan keluarga. Itu secara singkat dari adab-adab salat Id. Baik, kita masuk pada hadis yang kita bahas di sini. Di sini Nabi SAW mengatakan pada hadis yang kita baca di awal dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW salat Id 2 rakaat dan beliau tidak salat sebelum dan sesudahnya. Artinya salat Id itu tidak ada qabliyah dan tidak ada ba'diyah. Maka dijelaskan oleh para ulama, dan ini berdasarkan kesepakatan ijma, ya, ijma para, bukan hanya sekedar dalil saja, bahwa Nabi SAW tidak pernah melaksanakan salat setelah dan sesudahnya, tapi juga kesepakatan ijma para ulama seperti yang dinukilkan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau seseorang itu melaksanakan salat sunnah mutlak, salat sunnah mutlak bukan yang dimaksud adalah qabliyah ataupun ba'diyah. Seperti mamanya seseorang habis wudu, kan di situ disunahkan 2 rakaat wudu, maka tidak ada masalah. Tapi bukan bagian daripada qabliyah ataupun ba'diyah. Dia salat itu karena setelah melaksanakan wudu. Ada namanya salat sunnah 2 rakaat wudu, dan salat 2 rakaat wudu tidak mesti di masjid, di tanah lapang pun bisa. Maka itu tidak ada masalah dan tidak jatuh kepada perbuatan bid'ah. Tapi kalau yang dimaksud adalah qabliyah ataupun ba'diyah, itu maka tentu membutuhkan dalil bahwa ada salat ba'diyah dan qabliyah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, bahwa Nabi SAW salat tidak didahului azan ataupun qomat. Karena banyak riwayat yang mengatakan seperti itu. Salah satunya adalah riwayat di sini, termasuk juga riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah, aku pernah salat bersama Rasul, salat yaumal id, salat hari id. Fa bada'a bis salati qabla al khutbah, beliau memulai dengan salat sebelum khutbah, bi ghairi adzanin wala iqamah, tanpa ada azan dan tanpa ada qomat. Artinya sepakat ulama mengatakan bahwa salat id itu tidak didahului dengan azan dan qomat. Yang jadi masalah adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa salat id itu sama dengan salat kusuf. Salat id itu sama dengan salat gerhana. Memang tidak ada azan, tidak ada qomat, tetapi di situ ada seruan as-salatu jami'atun. As-salatu jami'atun. Dan itu pendapat Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian ulama-ulama kami, maksudnya ulama-ulama Syafi'i, yunadalaha as-salatu jami'atun, hendaklah ada yang memanggil dengan lafaz as-salatu jami'ah, wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini pendapat Imam Syafi'i. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an tuttaba', dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk diikuti. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan perkataan Imam Syafi'i sendiri, memang tidak ada azan dan qomat, tapi ada seruan as-salatu jami'ah, sebagaimana salat kusuf atau khusuf, baik gerhana bulan ataupun matahari. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berbeda pendapat dan mengatakan la yunada lil id
wal istisqa, tidak ada seruan as-salatul jami'ah baik dalam salat id ataupun salat istisqa. Kemudian dikuatkan pendapat gurunya ini oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dia mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idzan taha ilal musalla akhadha fi salati. Kata Imam Ibnul Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kemudian sampai di tanah lapang, beliau langsung salat. Min ghairi adzanin wala iqamatin wala qaulis salah jami'ah was sunnatu alla yaf'ala syai'un min dzalik. Tanpa didahului adzan, tanpa didahului iqamat, tanpa didahului ucapan as-salatul jami'ah, dan yang sunnah adalah jangan melakukan apapun, maksudnya adzan, qomat ataupun kata-kata as-salatul jami'ah, langsung salat. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, seperti juga yang dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Jadi yang betul adalah tidak ada ucapan as-salatu al-jami'ah. Bahkan Al-Imam Ibnu Utsaimin juga ditanya tentang apakah seruan salat id itu karena tidak ada adzan dan qomat diganti dengan as-salatul jami'ah. Apa kata beliau? Syekh Muhammad ibn Utsaimin, beliau mengatakan salatul id laisa laha adzanun wala iqamah kama thabatat bidzalika sunnah, walakin ba'du ahli ilmi rahimahumullah qalu innaha yunada laha as-salatul jami'ah lakinnahu qaulun la dalila lahu fahuwa dhaifun. Apa kata Syekh Muhammad ibn Utsaimin? Salat id ini tidak ada adzan, tidak ada qomat, dan itu yang tertetapkan berdasarkan sunnah. Akan tapi sebagian ahli ilmi, kata beliau, ada sebagian mengatakan seruan as-salatul jami'ah. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, perkataan ini tidak ada dalil sehingga perkataan ini dilemahkan para ulama dan tidak sah dikiaskan kepada salat gerhana. Jadi intinya bahwa tidak ada adzan, tidak ada qomat, tidak ada salat qabliyah, tidak ada salat ba'diyah. Intinya seperti itu. Tapi masalahnya, kita lihat hadis setelahnya. Hadis setelahnya, di mana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-id syai'an. Memang Rasul tidak pernah salat sebelum salat id. Tetapi fa idza raja ila manzilihi, kalau beliau pulang ke rumahnya, shalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat. Ya. Mungkin sebagian kita baru mendengar hadis ini, bahwa ada salat 2 rakaat setelah salat id. Ya, tapi dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan di tanah lapang atau bukan dikerjakan di masjid. Tapi yang jadi polemik adalah bagaimana cara menjamaknya, menggabungkan hadis ini dengan hadis sebelumnya. Karena kan hadis sebelumnya menjelaskan tidak ada salat setelah dan sesudah, kan begitu. Sementara hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini seolah-olah ada salat setelah salat id, 2 rakaat di rumah. Bagaimana cara menjamak dua riwayat ini? Karena seolah-olah kan ada kontradiktif, bertentangan di sini isi matannya, kan gitu. Sementara ada kaidah para ulama mengatakan bahwa apabila ada dalil-dalil itu yang seolah-olah matannya bertentangan, maka hendaklah diupayakan untuk digabungkan maknanya, dicari apa benang kusutnya di mana. Itu maksudnya, ya. Ada yang mengatakan bahwa 2 rakaat Nabi SAW ini, maksudnya setelah salat id, salat di rumah itu bukan rawatib, bukan ba'diyah, ya, bukan ba'diyah. Lalu kalau bukan ba'diyah itu salat apa? Nabi SAW itu kok salat 2 rakaat di rumah, itu salat apa 2 rakaat di situ? Kalau bukan salat ba'diyah id itu. Maka ulama mengatakan bahwa
Salat yang dilakukan Nabi SAW itu adalah salat duha yang diawalkan. Jadi Nabi SAW melaksanakan salat duha yang diawalkan. Dan itu sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa? Hadza la yunafi hadits Ibn Abbas. Walakin katsiran minal hufaz dha'afu hadzal hadits. Wa ala taqdiri thubutihi fahal naqul inna hataina rak'ataini ratibatun lis salatil id au naqul innahuma rak'atad duha. Kata Syekh Utsaimin, na'am al-zahiru hadza in sahal hadits, na'am, kata beliau. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan hadis ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini tidak bertentangan dengan hadis Abdullah bin Abbas sebelumnya. Kata beliau, tidak ada pertentangan di sini. Sebagai bantahannya satu, hadis ini dilemahkan para ulama. Hadis tentang Rasul salat 2 rakaat di rumah itu dilemahkan para ulama. Tetapi anggaplah hadis itu sahih. Kita tidak melemahkan hadis itu, kita anggap hadis itu sahih. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, apakah kita katakan kemudian 2 rakaat itu sebagai salat rawatib setelah salat Id, ataukah kita katakan itu 2 rakaat duha? Maka Syekh Utsaimin mengatakan, ya, yang zahir seperti itu, artinya beliau lebih mengatakan bisa saja itu adalah salat duha, bukan rawatib salat Id, karena salat Id tidak ada rawatibnya, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyahnya. Karena memang waktunya kan sudah masuk duha kan gitu. Nabi SAW salat Id itu kan sudah masuk duha. Kemudian pulang beliau melaksanakan 2 rakaat duha. Jadi bukan sunnah setelah salat Id. Ya, itu artinya Nabi SAW berusaha memanfaatkan waktu setelah salat Id pulang kemudian salat duha. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah Nabi SAW, ibu kalau habis salat Id kemudian pulang ke rumah melaksanakan 2 rakaat duha. Walaupun duha itu setiap hari dilaksanakan, tapi ini kan Nabi SAW melakukannya ketika habis salat Id. Tapi jangan diartikan di ba'diyah, karena memang kalau diartikan ba'diyah akan bertentangan dengan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Itu diantara menggabungkan 2 riwayat tersebut, ya. Wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud salat duha yang diawalkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga sebagai penguatkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ini, hadis berikutnya, karena Nabi SAW kalau keluar ketika Idul Fitri, Idul Adha ke tanah lapang itu, Rasul tidak melakukan apapun kecuali langsung sholat, menunjukkan tidak ada qabliyah. Dan setelah kemudian sholat, Rasul tidak sholat lagi. Setelah Nabi sholat ini tidak pernah beliau sholat kecuali berkhutbah. Jadi yang dilakukan Rasul berkhutbah, bukan sholat. Ini juga sebagai penguat bahwa tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah, karena sebelum sholat Rasul langsung sholat, setelah sholat Rasul langsung khutbah. Jadi tidak ada sholat setelah sholat Id atau sebelum sholat Id. Dan di sini juga menunjukkan bahwa khutbah itu dilakukan setelah sholat. Karena dulu di zaman salaf ada orang namanya Khalifah Marwan ibn Hakam. Lah Khalifah Marwan ini, Ibn Hakam ini kan tidak disukai rakyatnya, Khalifah Marwan ini, sehingga dia kalau ceramah itu nggak didengar, langsung buyar orangnya. Jadi ketika sholat Id, kan orang kan kalau sholat Id kan bukan mengejar khutbahnya, tapi mengejar sholatnya, karena sebagian ulama mengatakan sholat Id itu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Ya. Sehingga oleh Khalifah Marwan ibn Hakam ini,
beliau balikkan, harusnya sholat dulu baru khutbah, beliau khutbah dulu baru sholat. Jadi terpaksa orang nunggu kan, karena kan orang tujuannya sholat gitu kan. Makanya kemudian ulama mengistilahkan inilah bid'ah marwaniyah namanya, karena mendahulukan khutbah sebelum sholat, padahal sholat dulu baru khutbah. Kemudian bid'ah yang kedua juga mengeluarkan mimbar, dikeluarkan mimbar kemudian khutbah sebelum sholat. Itulah dua bid'ah yang pernah dilakukan oleh Marwan ibn Hakam ini. Maka dua perkara ini kemudian dibid'ahkan para ulama, khutbah sebelum sholat dan mengeluarkan mimbar ke tanah lapang. Dan Nabi SAW tidak pernah beliau khutbah baru sholat, tapi sholat baru khutbah. Termasuk juga Rasul kalau berceramah itu ya tanpa ada mimbar ya, karena Rasul terkadang berjalan ke perempuan dalam khutbah kedua menasihati kaum wanita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini inti daripada 4 hadis yang kita baca di sini. Baik, kita lanjut hadisnya karena tidak banyak faedah. Hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Akhrajahu Abu Dawud wa naqala at-Tirmidzi anil Bukhari tashihahu. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, bilangan takbir dalam salat Idul Fitri itu adalah 7 pada rakaat pertama, kemudian 5 pada rakaat terakhir atau kedua, pada rakaat, wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima, dan baru membaca Quran setelah semua takbir dilakukan. Taib. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, ingat takbir di sini maksudnya ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan ya. Beda mengangkat tangan bukan takbir. Yang ngangkat tangan itu sunnah hukumnya, tidak ngangkat tangan pun tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah takbir. Apakah 7 takbir di sini maksudnya termasuk takbiratul ihram, ataukah 7 takbir di sini maksudnya adalah selain takbiratul ihram? Berarti kalau 7 ini masuk dengan takbiratul ihram ya memang 7 jumlahnya. Tapi kalau yang dimaksud 7 takbir selain takbiratul ihram berarti 8 takbir. Kan takbiratul ihram dulu baru 7 kali takbir. Mana yang benar? Apakah takbiratul ihram masuk pada 7 ataukah takbiratul ihram keluar dari 7? Ini yang jadi soalan ya. Maka ada yang mengatakan di antara mereka para ulama bahwa takbiratul ihram itu masuk pada 7 takbir, dan ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa takbiratul ihram masuk pada 7 takbir itu. Berarti hanya 7 takbir saja. Tapi sebagian mengatakan tidak termasuk. Takbiratul ihram sendiri, kemudian takbir tambahan yang 7 sendiri, berarti jumlahnya 8. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Laitsi, Imam Auza'i dan imam-imam yang lainnya. Ya. Wallahu alam. Dan hadis tadi ya mencakup dua-duanya. Karena hadis tadi kan tidak menjelaskan apakah takbiratul ihram masuk ataupun tidak masuk. Jadi bisa memungkinkan 2 kemungkinan. Artinya ibu-ibu yang mau takbir 7 ya tidak apa-apa, mau 8 ya tidak apa-apa gitu maksudnya ya. Mau 8 berarti takbiratul ihram tidak terhitung ya sendiri. Tapi kalau mau 7 berarti takbiratul ihram termasuk dalam hitungan 7 tadi. Ini perselisihan ulama, dan itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala.
Termasuk juga takbir yang 5. Apakah takbir yang kelima juga maksudnya rakaat kedua itu selain takbir intikal? Karena ada takbir intikal dari sujud ke berdiri, itu kan takbir Allahu Akbar. Apakah ini masuk pada yang 5 ataukah dia terkeluar dari yang 5? Bagi yang memasukkan berarti cuma 5 takbir dengan takbir intikal. Bagi yang tidak memasukkan berarti 6. 5 takbir tambahan, 1 takbir intikal, berpindah dari rukun ke rukun. Nah, ini juga sama perselisihan ini dengan perselisihan apakah takbiratul ihram masuk atau tidak sebenarnya kan. Bagi yang masuk berarti rakaat pertama ya 7 takbir saja termasuk takbiratul ihram, kemudian rakaat yang kedua 5 takbir termasuk takbiratul intikal. Bagi yang tidak masuk berarti takbiratul ihram sendiri kemudian ditambah dengan 7 takbir tambahan, kemudian rakaat yang kedua takbir intikal sendiri termasuk juga takbir yang 5 tambahan. Berarti 8 takbir dan 6 takbir kan gitu. Ya wallahu alam, ini masalah perselisihan ulama. Ya bisa berpendapat yang pertama silakan, mau pendapat yang kedua juga silakan. Sekarang masalahnya apakah kemudian setiap takbir itu kita mengangkat kedua tangan? Kayak gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ataukah gini aja? Allahu Akbar sampai 7 gitu ya. Atau rakaat kedua juga Allahu Akbar sampai ke 5. Maka pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i serta Imam Auza'i dan Abu Hanifah, dzahaba Ahmadu wasyafi'iyyu wal Auza'iyyu wa Abu Hanifata ila annahu yarfa'u yadayhi. Jadi pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Abu Hanifah tetap disyariatkan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Kenapa? Li'annaha tushbihu takbiratal ihram, karena itu serupa dengan takbiratul ihram. Ini satu pendapat. Mereka berdalil dengan apa yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan Imam Baihaqi, annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin fil janazati wal id. Umar bin Khattab itu selalu mengangkat kedua tangannya baik dalam takbir jenazah ataupun takbir id. Tetapi sayang riwayatnya dilemahkan para ulama karena ada orang namanya Ibnu Lahiyah dan dia seorang yang lemah. Yang kedua pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ats-Tsauri. Jadi Imam Malik dan Ats-Tsauri mengatakan tidak disunahkan mengangkat tangan. Tidak disunahkan mengangkat tangan. Jadi cukup ucapan Allahu Akbar tanpa harus begini tangannya. Ya. Kenapa demikian? Alasannya li'annahu lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada ketetapan dari Nabi. Nabi tidak pernah melakukan seperti ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan seperti ini, maksudnya tidak pernah mengangkat tangan, hanya ucapan Allahu Akbar, itu saja. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Wadi atau Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Adapun yang sekali lagi yang datang dari Umar bin Khattab tadi itu dilemahkan para ulama, termasuk juga ada riwayat dari Ibnu Umar yang mengangkat tangan juga dianggap mauquf, itu tidak sampai marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pendapat yang kedua bahwa ketika takbir tambahan itu tidak mengangkat tangan. Jadi takbiratul ihram saja yang angkat tangan, atau takbiratul intikal saja yang angkat tangan, selebihnya tidak perlu mengangkat tangan. Jadi kalau salat Id Allahu Akbar, ini kan takbiratul ihram nih, kita baca iftitah. Ya. Kemudian setelah baca iftitah ya sudah Allahu Akbar, umpamanya kita jadi makmum, ya gini aja. Allahu Akbar. Gitu ya sampai 7. Ya. Kemudian rakaat yang kedua gitu juga. Ini pendapat Imam Malik dan Ats-Tsauri. Tapi pendapat yang pertama Imam Ahmad, Syafi'i, Auza'i, Abu Hanifah tetap mengangkat kedua tangan. Ini masalah khilaf ulama, ya kan? Masalah khilaf ulama. Sekarang apakah kemudian ada bacaan pada setiap takbir itu? Kan kita sering mendengar dalam setiap takbir itu kadang-kadang di sela-sela ada bacaan, bahkan ada seorang imam biasanya sebelum sholat Id itu kan ngasih pengarahan.
Kemudian diajarkan bacaan-bacaan di sela-sela antara takbir. Pertanyaannya, apakah ada bacaan atau ada zikir di antara takbir satu ke takbir berikutnya atau di sela-selanya itu? Pendapat Syafi'iyah, dhahaba asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu ila annahu yufassil bainahuma bi dzikrin, atau yufassal bainahuma bi dzikrin. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa ada yang dibaca di antara kedua takbir itu, tetapi mereka berselisih apa yang dibaca. Ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, tapi ada juga yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi ada dua bacaan menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Jadi maksudnya pada setiap takbir itu ada bacaan. Apa takbiratul ihram ya? Allahu Akbar. Dan kita baca iftitah. Kemudian kita takbir lagi. Allahu Akbar. Nah, lah antara takbir ini ke takbir berikutnya maka ada bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu setiap takbir ada bacaannya di sela-sela antara takbir pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Begitu juga rakaat yang kedua dari takbir pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Tapi pendapat Imam Malik dan Auza'i serta Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, Auza'i dan Abu Hanifah, bahwa tidak ada bacaan sama sekali, tapi terus-terusan takbir. Jadi tidak di sela-sela dengan bacaan. Ya takbir saja. Ya, takbir saja. Kalaupun mau ada jeda ya jeda sebentar, tapi tidak ada bacaannya. Paling untuk narik nafas gitu ya. Kenapa demikian? Alasannya mereka mengatakan karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil dari Nabi SAW yang mengajarkan ada zikir atau doa di antara takbir-takbir itu. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan gurunya Ibnu Taimiyah, termasuk juga dikuatkan oleh banyak para ulama. Artinya di sini ada khilaf, tetapi karena ini kan masalah fikih Bu, maka tidak perlu dibesar-besarkan. Artinya kalau yang sebelah, oh setiap takbir ada bacaannya, ya sudah biarin. Karena mungkin mereka madhabnya Syafi'i ataupun madhabnya Hambali kan gitu ya. Pokoknya ibu mengambil madhab Maliki atau Abu Hanifah dan Auza'i karena memang kita hanya beramal berdasarkan dalil. Dan selama ini memang kami tidak mendapatkan dalil tentang adanya bacaan di antara sela-sela takbir. Ya sudah, yang baca jangan nyalahkan yang tidak baca, yang tidak baca pun jangan nyalahkan yang baca. Ini semua ada ulamanya di sini. Ya. Sekarang bagaimana kalau lupa takbir Bu? Ya, umpamanya takbiratul ihram langsung baca Quran, kan ada imam-imam tuh kadang-kadang lupa. Saya pun pernah juga lupa gitu ya. Rakaat pertama saja saya takbir pernah sekali itu kalau nggak salah itu. Rakaat pertama tetap pakai 7 takbir, rakaat kedua lupa tidak takbir gitu ya. Cuma takbir intikal saja, langsung baca surat. Pertanyaannya apakah ada sujud sahwi? Dan itu ya, ini kembali kepada hukum takbir itu sendiri. Jadi hukum takbir itu sendiri menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala adalah sunnatun wa laisa biwajibin. Dia adalah sunnah dan tidak wajib. Berarti kalau sunnah saja ditinggalkan tidak membatalkan sholat, baik secara sengaja ataupun lupa. Namanya sunnah. Ya, baik ditinggalkan sengaja memang nggak mau takbir, ataupun memang tertinggal karena lupa, karena hukumnya sunnah kata Imam Ibnu Qudamah sehingga tidak membatalkan sholat. Dan karena hukumnya sunnah berarti tidak ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau meninggalkan wajib atau rukun. Ya, jadi orang yang lupa takbir sekali lagi karena ini hanya sunnah saja, maka tidak ada sujud sahwi.
Nah, sekarang ini kadang-kadang ketika takbir lupa pula berapa tadi ya. Entah kebanyakan entah kekurangan. Ya karena kebanyakan kadang-kadang kan susah juga kadang kalau jadi imam kadang terpaksa dia ngitung pakai jari kan. Takut kelupaan kebanyakan gitu ya. Maka ini dibahas oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan wa idza syakka fi adadi takbirati bana 'ala al-yakin fa in kabbara thumma syakka hal nawal ihram am la ibtada'a salatahu huwa wa man khalfahu li anna al-asla adamun niyyah illa an yakuna waswasan fala yultafatu ilaihi. Kalau seseorang itu syak, ragu-ragu berapalah jumlah takbir tadi, maka hendaklah dia harus membangun sebuah keyakinan. Langsung ditetapkan tadi lebih apa kurang ya, tadi 7 apa 8 ya, 7 udah selesai gitu maksudnya. Harus kecuali kalau takbiratul ihram beda, kalau lupa takbiratul ihram beda. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun ya. Berarti kalau dia ragu-ragu terhadap takbiratul ihram, apakah dia tadi sudah takbiratul atau belum, maka dia harus memulai sholatnya dari awal lagi. Karena dia lupa takbiratul ihram. Lain, ini kan bicara lupa takbir tambahan tadi yang 7 tadi. Lalu kapan baca doa iftitah itu? Apakah setelah takbir semua kita baca baru takbiratul ihram? Apakah di takbir yang pertama? Maka tentu yang rajih wallahu alam di takbir yang pertama. Baca iftitah dulu baru takbir 1 sampai 7 ya. Tapi ada juga yang berpendapat setelah takbir itu dibaca baru doa iftitah. Yang mengatakan bahwa takbiratul ihram doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram sebelum takbir tambahan, ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Bagi yang berpendapat bahwa takbiratul ihram dibaca setelah semua takbir kita baca, ini adalah pendapat Imam Auza'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Tetapi wallahu alam bahwa iftitah itu sama dengan solat-solat yang lainnya, artinya dibaca di takbiratul ihram pertama. Ya solat yang lain duhur, asar, maghrib, semua solat sudah kan begitu. Takbiratul ihram baru iftitah kan itu. Adapun takbir tambahan itu lain hukumnya. Ya, sehingga wallahu a'lam pendapat yang kuat bahwa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram, bukan setelah semua takbir dibaca. Nah, itu inti daripada hadis ini. Wallahu a'lam. Taib, saya kira cukup keterangan beberapa hadis ini. Kita buka tanya jawab saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jadi kalau seandainya di antara sholat dari takbir bagi orang yang ingin membaca atau tidak ingin membaca, berarti kedua-duanya boleh kita pilih dan tidak menjadi sebuah hukum. Misalnya di lebaran ini kita baca, di lebaran ke depan kita nggak baca lagi, nggak menjadi hukum menetap kepada kita membuat satu pilihan pada satu waktu. Oh bukan, karena ini antara yang menetapkan dan yang tidak menetapkan. Beda dengan pamannya lafad dari lafad iftitah yang banyak. Kan lafad iftitah yang diajarkan kan banyak sekali. Ada 10 lebih lafad yang diajarkan, dan itu sudah dirangkum oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi ya. Dan Syekh Utsaimin ketika menjelaskan dalam kitabnya Mandhumah Fiqhiyah karya beliau mengatakan kalau ada lafad-lafad yang subut, yang tetap dari Nabi SAW dan diajarkan beberapa lafad yang berbeda, maka kalau kita sekali-kali menggunakan lafad ini, besok lafad itu, besoknya lafad yang lainnya, itu lebih baik supaya semua sunnah Nabi terkerjakan ya, karena semua tetap kan. Kalau ini kan perselisihannya beda. Ada yang mengatakan itu tidak ada bid'ah karena tidak ada dari Nabi SAW kan itu ya. Ada yang menetapkan seperti dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah tadi. Nah, jadi kita harus memilih di antara dua pendapat ini tanpa harus menyalahkan yang lainnya gitu maksudnya ya. Wallahu a'lam.
Ustaz. Begini Ustaz, ini si A dan si B dia kerjasama untuk jual beli sebuah kendaraan atau mobil. Setelah dibeli kepada si A, kemudian si A mengatakan bahwa saya jual mobil ini kepada kamu dengan DP misalnya 3 juta. Nah, setelah mobil itu dibeli oleh si B, kemudian sama si B ini dijualnya kembali kepada C dengan harga dengan dia mendapatkan keuntungan sekitar 15 juta. Nah, ketika dia perjanjian dengan si A, itu si A mengatakan kamu bawa aja mobil dengan DP sekian, nanti setelah seminggu kemudian kamu bayar ke saya. Ternyata dalam waktu 3 hari si B mampu menjual mobilnya dan dia mendapat keuntungan dari situ. Yang jadi pertanyaan dia muskilah pada dia ini join Ustaz, dia ada 2 orang dan ketika dia sudah mendapatkan pembayaran dia akan membayar kepada si A, tapi si temannya rekannya ini mengatakan jangan dulu dibayar akhir, kita tidak punya adab kalau kita membayarnya sekarang. Nah, jadi pertanyaan teman yang satu lagi ini adalah adab yang bagaimana itu yang dipermasalahkan sama temannya itu. Iya, jual beli seperti itu tidak ada masalah, sah-sah saja. Yang jelas kan sudah menjadi hak milik kita walaupun hanya bayar DP. Jangankan DP, tidak DP pun saya umpamanya saya beli hutang. Belum ada pembayaran, cuma saya utang aja. Kemudian saya jual lagi sama orang, tidak ada masalah. Setelah dapat keuntungan saya bayar utangnya kan gitu. Apalagi dikasih DP, tanda jadi, artinya kan mobil atau motor atau apapun sudah jadi kepemilikan nomor 2. Nah, artinya kalau sudah jatuh kepemilikan ke orang lain yang berhak menjual yang memiliki tadi. Soal kemudian seseorang tanggungan tadi ya, lebih namanya utang lebih cepat dibayar lebih baik kan gitu. Jangan nunggu umpamanya seminggu, ndak usah. Kalau memang besok punya uang lebih cepat karena hutang ini sifatnya tanggungan. Makin cepat dibayar makin hilang tanggungan kita. Dikhawatirkan kita mati pula kan gitu. Maka yang tidak boleh itu kalau seandainya sudah ditetapkan seminggu bayarnya setahun, nah itu masalah. Tapi kalau ditetapkan seminggu baru sehari bayar, ya lebih bagus lah kan gitu. Memang senang lagi, memang dia dijual karena butuh duit. Nah, ya saya tidak paham adabnya di mana maksudnya itu. Nggak punya adab itu maksudnya apa? Saya juga perlu tanya maksudnya adabnya apa nih? Justru adabnya baik, adabnya itu cepat dibayar kan, itu adabnya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, pertanyaannya juga agak keluar dari tema. Tadi permasalahannya gini Ustaz. Si Fulana ini dia bekerja di dalam satu yayasan. Nah, suatu waktu yayasannya ini, yayasan sekolah itu mengharuskan dia harus memiliki ijazah, yaitu ijazah SMA lah level itu. Yang jadi kendala adalah dia harus ikut ujian kejar paket C. Yang jadi permasalahan sekarang ini menurut dia bahwa kejar paket C itu agak dipersulit oleh pemerintah. Nah, dari Dinas Pendidikan itu menawarkan ke dia, udah kamu ikut paket C dengan membayar kami, tapi yang pesertanya itu adalah dari yang ditunjuk oleh Dinas. Nanti ijazahnya akan sama si Fulana ini. Jadi yang menjadi pertanyaan dia, apa hukumnya ketika dia membayar joki untuk mengikuti ujian yang mengikuti ujian orang lain yang mendapatkan ijazah dia. Ya ini penipuan maksudnya. Itulah gara-gara kalau ijazah itu tidak asli, jadi kesannya nanti malpraktek itu. Ya kan? Sekarang dokter ijazahnya palsu, nanti mati pula yang diobati. Ini insinyur ijazahnya palsu, apa nggak roboh tuh bangunan tuh? Ya. Jadi itu secara umum ya maksudnya itu. Lain kalau dia punya skill, memang dia ahli di situ di bidangnya. Walaupun dia tidak punya ijazah, terkadang dia lebih tinggi ilmunya daripada orang yang punya ijazah kan gitu ya. Cuman dia hanya
hanya ingin ada pengakuan, dan pengakuan itu tidak bisa didapat kecuali dengan adanya ijazah. Nah, itu lain lagi kan begitu. Jadi dia tidak berbohong kan begitu. Dan ini pernah juga di negara kita ada satu universitas, ya saya tidak sebut namanya. Itu juga bahasanya menjual belikan ijazah lah. Tapi memang kepada orang-orang yang kredibel betul-betul memang dia layak dapat. Ya, dia layak dapat walaupun tidak kuliah di tempat dia, memang dia punya ilmu, ya cuman tidak punya ijazah saja kan itu. Jadi dia tawarkan untuk beli ijazah tempat dia supaya ada pengakuan saja. Ya mungkin tetap saja secara hukum ya tetap tak boleh juga kan, secara hukum kan. Nah, tetapi kalau mamanya masuk kepada sesuatu yang darurat, ya, wallahu alam, untuk kepentingan ya dakwah atau yang lainnya gitu kan. Tapi sebaiknya kata para ulama ya jujur saja itu lebih indah kan itu ya. Gak ada beban kalau jujur kan, daripada dia sebenarnya tidak layak di situ tapi seolah layak karena ada pengakuan dengan ijazah tadi. Ya apalah secerca ijazah itu. Cuman kan masalahnya tadi karena dia bekerja di situ syaratnya harus punya ijazah. Ketika dia kemudian mencari ijazah, gitu pula syarat-syaratnya. Harus nembak, harus ini karena dipersulit tadi kan. Ya kalau memang dia mengambil hak seperti hukum rasuah lah. Hukum rasuah itu kan dibolehkan kalau mengambil hak. Yang tidak boleh rasuah itu kalau tidak mengambil hak di situ. Boleh rasuah tapi bagi yang memang mengambil hak dia. Apakah kemudian masuk juga dalam bab ini, wallahu alam. Wallahu alam. Baik, saya kira cukup sampai sini. Doa dan manfaatnya subhanallah bihamdika